Halo Sobat Inspirasi, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Denny Budiman. Pada episode kali ini kita akan menampilkan dan membahas sekaligus melakukan reaksi satu bangsa nomaden di wilayah Arktik Siberia, masih di daerah Kutub Utara dan masih masuk ke wilayah Rusia. Mereka biasa hidup berpindah-pindah disesuaikan dengan kondisi alam, dan dia mencari tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Bagaimana dia cara membangun suatu tenda yang hangat dan mampu menghindari dari kedinginan kondisi alam di sekitarnya. Perlu diketahui, karena kondisi salju yang sangat tebal itu sekitar antara minus 40 sampai 50, bahkan sampai minus 60 derajat Celcius. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan video berikut ini. Let's go. Guys, dapat dilihat ini adalah pemukiman tempat tinggal mereka. Mereka hidup berkelompok. Ini suku Nenet yang tinggal di wilayah Arktik Siberia, Rusia. Tinggalnya di wilayah Kutub Utara. So, pasti Kutub Utara adalah suatu wilayah yang memang memiliki suhu ekstrim, sehingga hampir setiap hari di saat musim dingin dipenuhi dengan salju. Sejauh mata memandang hanya padang salju yang sangat luas, dan di sekitarnya ada tumbuhan-tumbuhan lokal yang tumbuh seperti pohon pinus yang bisa bertahan dengan kondisi ekstrim seperti ini. Bisa dilihat guys, ini mereka akan melakukan migrasi atau pindah, karena namanya suku nomaden. Dia selalu berpindah-pindah, dia selalu merantau ke tempat-tempat yang lebih layak atau lebih ideal untuk ditinggali. Jadi mereka menggunakan alat transportasi yang biasa mereka buat sendiri, yang ditarik oleh rusa-rusa kutub. Ini bisa dilihat nih, ada potongan-potongan kayu, batang kayu yang dia susun, dan ini biasanya digunakan sebagai landasan supaya menjadi hangat. Ini mereka setelah mendapatkan suatu tempat yang layak untuk ditinggali, maka si saljunya itu dia ratakan. Dia tidak dibuang salju sekitaran tenda, tetapi dia hanya cukup diratakan. Kemudian dia meletakkan beberapa papan kayu sebagai pijakan dan supaya hangat di ruangan di dalamnya. Seperti lihat guys, mereka hidup berkelompok dan saling membantu, karena pada dasarnya kita manusia makhluk sosial yang tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Dia perlu ada kerjasama dari manusia yang lainnya. Biasanya ini dalam satu keturunan ya, suku memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Nih guys, jadi dia pertama dia letakkan dulu landasannya. Dia biasanya setting ukurannya karena sudah paham ukuran diameter ya, karena akan dibentuk suatu kurva. Kemudian biasanya setelah dilandasi sama lantai kayu, papan, mereka ditutup sama karpet kulit dari kulit.
Dari kulit kemudian dipasang karpet. Dan ini adalah kayu-kayu penyangganya. Memang dibuat sedemikian rupa supaya dia mudah di dalam pemasangan dan pembongkaran, karena dia tidak bisa permanen. Kenapa landasan dan barang utama yang ada di dalam tenda nanti yang akan dibuat itu didahulukan? Karena pertimbangannya akan terpasang nih. Nah, ini sebagai kuncian awal nih. Ada tiga batang kayu. Nah, ini sebagai tumpuan utamanya, sebagai kunci dibentuknya pembentukan kurpa. Sehingga nanti batang kayu yang lainnya tinggal mengikuti dari bentukan awalnya ini, dan dia sudah terikat, jadi tidak akan roboh. Bahkan semakin banyak kayu yang menumpang pada tiang ini, dia akan saling menguatkan. Nah, seperti tadi yang saya katakan, bahwa barang-barang yang akan masuk di dalamnya harus dari awal sudah ditata dari dalam. Karena nanti kalau sudah terpasang, ini akan sulit untuk dimasukkan, karena kayu-kayu penyangga ini akan sangat rapat ya, sehingga akan sulit untuk memasukkan kondisi tenda setelah ditegakkan. Jadi polanya nih seperti ini. Jadi dengan sistem pola seperti ini, di saat salju turun, dia akan cepat turun. Kemudian dari sisi pemasangannya pun lebih efektif, efisien, mudah dipasang dan mudah dibongkar. Tetapi dia memiliki kekuatan yang cukup baik kalau hanya untuk menopang nanti kulit sama salju yang turun, karena konstruksinya ini akan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Suku Nenek ini jauh dari hingar-bingar kehidupan kota, kehidupan politik negara, tetapi dia lebih fokus bagaimana dia bisa melangsungkan kehidupan, bagaimana bisa hidup dan bisa makan, dan terjadi regenerasi untuk keturunannya. Karena mereka di sini tidak menggunakan barang-barang elektronik atau listrik ya, sehingga untuk informasi kehidupan luar sepertinya juga akan jadi kendala. Tapi ada baiknya bagi dia, karena dia tidak terlalu pusing memikirkan hal-hal yang di luar jangkauannya. Dia biasa sudah menata posisi untuk tungku masak, posisi meja di saat untuk makan, dan posisi untuk bersantai, karpet. Dan biasanya mereka juga
membuat tenda-tenda yang lebih kecil untuk tenda toilet sama penyimpanan barang supaya tidak terpusat dalam satu tenda saja. Biasanya untuk membuat tenda yang terbuat dari kulit, yang menyusunnya itu para wanita atau ibu ini. Jadi bentuk dari beberapa potongan kain yang dia jahit, kemudian dibentuk seperti lingkaran sehingga di saat dipasang pada tenda ini akan terbungkus secara sempurna. Nah, ini saluran untuk pembuangan udara juga disiapkan juga tuh. Untuk asap. Ada corong ke atas. Sumber air dari suku Nenet ini jalan dengan hanya memanfaatkan salju di sekitaran tempat tinggalnya, yang nantinya biasanya akan dipanaskan sehingga akan mencair. Untuk penghasilan dari kehidupannya, dia itu biasanya beternak tadi rusa ya, atau berburu rusa, dimanfaatkan dagingnya, dimanfaatkan kulitnya, dan dimanfaatkan tanduknya. Tanduknya biasanya dia dijual, ada penampungnya juga. Biasanya dipakai buat bahan-bahan obat-obatan tuh tanduknya tuh. Kulitnya juga selain dipakai untuk keperluan sendiri, dan juga dia biasa melakukan untuk dijual. Lihat guys, jarak antara satu dengan yang lainnya dari tiang-tiang kayu yang disanggakan itu cukup rapat ya. Bahkan untuk pintu masuknya juga hampir sama di ukuran jaraknya. Sehingga untuk memasukkan barang yang besar sudah tidak memungkinkan lagi. Makanya ditata dari awal, sudah ada di dalam. Nah, ini adalah terpal-terpalnya yang terbuat dari kulit binatang ya, yang udah tinggal pasang nantinya. Wah, tebal banget. Ini mantelnya sedang dipasang.
Oh, ada kayu penyangganya untuk bisa naik ke atas, dan biasanya ada talinya juga tuh buat ngikat di ujungnya tuh. Ini suku Nenet ini dikenal bahasanya itu sulit untuk dipelajari untuk orang-orang luar ya. Nah, seperti ini cara pasangnya. Oh, ada lubang buat sirkulasi udara juga yang bisa dibuka tutup, karena kadang si asap dari masak itu tidak semuanya keluar lewat cerobong atas itu. Sama lagi memang dia di siang hari dia memerlukan cahaya dari matahari ya, supaya tidak gelap. Nah, talinya diikat. Dan biasanya dia tidak satu lapis, dia di semakin tebal ya semakin kuat terhadap hawa dingin ya. Karena tebal sehingga perpindahan suhu dari luar terpal sama di dalam dia lebih terjaga, sehingga di dalam bisa tetap hangat meskipun di luar suhu yang sangat ekstrim. Di kondisi seperti ini guys, di saat mereka memasak daging yang udah diikan itu rata-rata sudah beku, sangat keras. Memotongnya harus pakai dengan kampak karena seperti ini, karena memang suhunya memang sangat dingin. Ini anak-anak. Mereka rata-rata memelihara anjing juga. Ini tendanya sudah hampir selesai ya. Oh, masih ditambah juga. Ini malah nanti menutup lubang itu ya.
Nah, ini kondisi dalamnya. Dari sisa-sisa saljunya dia sapukan sehingga permukaannya dia tetap hanya tinggal kayu ya. Ini tenda ini dia berbagi, termasuk binatang peliharaan pun ikut masuk dalam tenda ini. Nah, dia para wanita menyiapkan juga untuk makan supaya pas waktu istirahat mungkin nanti tinggal langsung makan. Ini mereka itu wajahnya tuh oriental, mongoloid, wajah matanya sipit, Untuk lebih hangat, dia memasang juga ini dikelilingi ini dindingnya sama kain. Terus asapnya sudah mengepul ke atas dari lubang ventilasi. Oh, bagian sisi luarnya dia tutup menggunakan salju. Karena di ruangan ini dalam tenda sudah cukup hangat sehingga tidak mantel kulitnya juga bisa dilepas. Wah, sampai 3 rangkap. Jadi yang menata bagian dalam itu para wanitanya. Oh, lihat, dia memasak air dari salju. Ujung-ujungnya dia ada dipasang dari kulit-kulit ya, tuh lihat. Bisa dimanfaatkan buat sebagai bantal, plus juga dia sambil memberi kehangatan ya. Tebal banget lihat ya baju ininya. Dia masih juga membuat yang lainnya.
kan, itu ada kaitannya. Biasanya tuh tiga batang ya sebagai penumpang utamanya. Nah, seorang wanita sedang seperti ini nih. Tinggal memasang beberapa kaitan yang lainnya. Nantinya itu kalau terbentuk kurva, jadi akan saling menguatkan. Dimasukin semua, ada itu, ada rongga ikatan. Karena mereka sudah terbiasa ya hidup merantau dan berpindah-pindah, jadi kejadian seperti ini tuh bukan hanya baru sekali dua kali ya, sehingga mereka sudah pada hafal ya, termasuk wanita pun bisa melakukannya. Mereka hidup berkelompok, dan di saat mencari nafkah atau berburunya, dia pun berkelompok bersama-sama. Di saat ada gangguan, dia pun bersama-sama juga untuk bisa bertahan hidup. Karena mereka saling membutuhkan. Karena mereka memiliki kekerabatan yang cukup dekat antara satu dengan yang lainnya, sehingga lebih terjaga. Karena biasanya ada satu yang dituakan. Mungkin sobat pada bingung bagaimana mereka mendapatkan kebutuhan pokok ya. Nanti di lain waktu
saya akan tampilkan bagaimana mereka itu mendapatkan kebutuhan pokok untuk bisa hidup, makan sehari-hari. Biasanya mereka suka barter ya. Ada yang menyiapkan, dia berjanji di satu tempat, satu kelompok dia menyiapkan bahan pokok, yang satu ini dia menyiapkan tanduk-tanduk dari rusa sama kulit, dia barter. Kadang juga kalau dia dekat ke kota, dia jual ke kota. Dan para wanita ini juga, dia kebanyakan dia membuat satu kerajinan tangan yang disulam, dia ikut dijual juga. Karena meskipun dia tinggal di tengah-tengah padang salju seperti ini kan, dia harus tetap makan. Karena dia juga tidak selalu makan daging. Biasanya di tempat-tempat seperti ini tuh dia banyak rombongan-rombongan rusa yang dia ternak ya, yang dia giring. Jadi dia sudah tidak berburu lagi karena dia berternak rusa itu. Kalau yang belum ada seperti ini nih, biasanya dia harus berburu dan kemudian dia pelihara untuk diinikan. Bukan buat gantungan nyimpan baju atau peralatan masak ya. Ini lihat. Jadi alat transportasinya seperti ini, yang menggunakan rusa saja. Demikian guys, sekelumit dari kehidupan suku bangsa Nenet di wilayah Arktik Siberia, masih wilayah Rusia, di kutub utara. Jadi bagaimana dia bertahan hidup sehingga dia tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Demikian untuk video kali ini, kita sambung ke episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.